3 tapi 1 gitu Mas. Itu sudah banyak. Jadi pada waktu Kristen timbul, akhirnya yang tadinya disebutnya Bapa, kemudian Anak, akhirnya dicari satu lagi sosok atau pribadi. Siapa? Roh Kudus. Abad pertama sampai abad ketiga, belum ada keputusan Roh Kudus itu Tuhan. Baru di abad keempat Roh Kudus ditetapkan sebagai Tuhan, atau dipahami sebagai Tuhan. Pernyataan bahwa Roh Kudus baru ditetapkan sebagai Tuhan pada abad keempat tidak sepenuhnya tepat, meskipun ada perkembangan pengajaran dalam sejarah gereja mengenai pemahaman Trinitas. Berikut penjelasan untuk tanggapan tersebut yang saya mau jelaskan. Yang pertama, konsep Roh Kudus dalam Alkitab. Roh Kudus sudah dikenal dalam Alkitab sejak Perjanjian Lama sebagai kekuatan atau hadirat Tuhan yang bekerja di dunia. Itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 2, nah Yesaya 11 ayat 2. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus diidentifikasi sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Anak dan berperan dalam karya keselamatan. Seperti yang terlihat dalam baptisan Yesus, Matius 28 ayat 19, di mana Yesus menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kalimat yang menunjukkan kesetaraan mereka. Jadi sekali lagi, pandangan Dondi ini salah ya. Yang kedua, perkembangan ajaran Trinitas. Pada abad keempat, melalui konsili Nikea pada tahun 325 Masehi dan konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi, gereja secara resmi menyatakan doktrin Trinitas, yaitu pengajaran bahwa Tuhan itu satu, namun ada 3 pribadi yang setara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsili ini menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang setara dengan Bapa dan Anak, mengatasi berbagai ajaran sesat yang muncul pada waktu itu. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai Tuhan sejak awal. Meskipun pengajaran formal tentang Trinitas dipertegas pada abad keempat, diyakinkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan sudah ada sejak zaman gereja awal. Para bapak gereja seperti Tertullianus dan Athanasius ya sudah mengajarkan tentang kesetaraan Roh Kudus dengan Bapa dan Anak dalam tulisan-tulisan mereka, teman-teman. Jadi kesimpulannya, Roh Kudus memang diakui secara lebih jelas sebagai Tuhan dalam pengajaran gereja pada abad keempat. Namun itu adalah pengungkapan lebih lanjut dari pemahaman yang sudah ada sejak awal Perjanjian Baru. Pengajaran Trinitas bukan penetapan baru, tetapi pengakuan lebih mendalam tentang wahyu Tuhan yang telah ada dalam Alkitab.